Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan proyek kita yang kemarin ya, di mana kita telah membuat halaman utama. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah halaman baru ya untuk menghitung nilai siswa. Seperti biasa kita buat kelas baru, klik kanan dari package latihan 1, new, kemudian G prime prom ya. Nah, di sini kita beri nama, misalnya nilai siswa ya. Oke, kita finish. Kemudian kita tambahkan satu label ya untuk memberi judul halaman, kita ganti misalnya nilai siswa. Ini kita perbesar sedikit ukurannya biar lebih terang. Kemudian kita ganti tipenya biar lebih kesannya lebih tegas gitu ya. Oke, kemudian kita tambahkan lagi label. Ini misalnya nama ya. Kemudian kita tambahkan text fill ya. Ini kita hapus. Oke, kita duplikat saja biar cepat. Kemudian ini kita edit nilai bahasa Indonesia misalnya seperti itu ya. Nilai agama, nilai PPKN, nilai matematika ya. Cukup 4 aja dulu ya. Kemudian ini kita bisa dapatkan biar terlihat lebih rapi gitu ya. Oke. Setelah ini, kemudian kita tambahkan satu lagi ya, untuk mencari nilai rata-rata dari keempat nilai tersebut. Nilai rata-rata, oke ya. Kemudian kita tambahkan satu tombol ya. Sini kita ganti cari rata-rata misalnya. Nah, seperti ini ya. Setelah kita desain seperti ini, kita akan coba jalankan terlebih dahulu ya. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini. Ya, kita akan beri nama ya untuk programnya. Kita set title gitu ya. Titlenya halaman nilai siswa. Oke. Kemudian kita ini error, harusnya seperti ini ya. Kemudian set size, dimensinya misalnya 700,400 ya. Kemudian set default close ya, exit on close. Oke, kita jalankan kembali. Nah, maka seperti ini ya. Kita close. Nah, setelah seperti itu, selanjutnya kita akan memberikan perintah di bagian tombol. Namun sebelum itu, agar lebih memudahkan kita mencari variabel dari text field dan tombolnya, kita akan mengubah nama variabelnya terlebih dahulu. Kalian bisa melakukan hal ini dengan cara klik kanan, kemudian change name variable. Atau bisa juga melalui properties ya. Kita aktifkan terlebih dahulu, kita klik. Kemudian di bagian propertiesnya kita pilih yang code variable name. Nah, itu selera, lebih enak yang mana tergantung pilihan kalian. Kalau saya secara pribadi, saya lebih suka pilih klik kanan, kemudian change name variable. Kita ganti txt nama. Kemudian ini txt nilai Indo misalnya dengan spasi ya. Kemudian ini nilai agama, txt nilai agama.
Kalau kalian bertanya kenapa menggunakan TXT ya, karena ini akan sangat mempermudah nanti pada saat pencarian ya. PKN, kemudian TXT, nilai NTK, kemudian TXT rata-rata, kemudian ini TB, jangan TBL. Kalau TBL nanti takutnya saat kita menggunakan table itu nanti penamaannya juga TBL. Jadi kita kasih tulisan BTN aja. BTN ini dari button ya, yang artinya tombol seperti itu. BTN cari data. Oke, setelah seperti ini kita akan menuju ke coding bagian tombol ya. Kalian bisa melakukan cara ini, klik kanan event action to format, atau bisa juga klik cari di bagian event kemudian action to format add gitu ya, atau bisa dengan mengklik 2 kali. Kalau saya lebih suka klik 2 kali seperti ini. Nah, tadi akan langsung menuju sini. Setelah di sini gitu ya, maka kita akan melakukan inisialisasi variabel atau deklarasi variabel. Variabel apa saja yang ada di dalam program kita. Oke, tadi ada nama ya, berarti kita pakai string nama, kemudian integer, tadi ada nilai window, nilai agama, nilai PKN, nilai terakhir apa tadi ya, saya lupa sebentar. Oh, matematika, MTK. Kemudian karena rata-rata itu pasti nanti ada koma, kita pakai tipe data float ya, float rata. Oh salah, tidak, kita pakai rata aja. Nah, jika variabelnya sudah, maka kita akan buat nama ini masuk ke text field bagian mana, nilai bagian mana, seperti itu ya. Oke, nama sama dengan kita panggil text fieldnya apa gitu ya, tadi txt nama ya, kemudian dot get tag ya, yang artinya nama ini, variabel nama ini nanti akan dimasukkan ke dalam txt nama gitu ya. Kemudian nilai window sama dengan gitu ya, integer parse in gitu ya. Kemudian kita panggil text fieldnya txt nilai indo dot get text ya. Kenapa menggunakan integer parse in gitu ya, karena apapun yang masuk di dalam sini gitu ya, yang masuk di dalam text field ini itu terbacanya adalah string ya. Jadi jika ingin mengubah ke dalam bentuk integer, float dan seterusnya gitu, itu harus menggunakan konversi. Caranya adalah dengan parse ya, integer parse in gitu ya. Kenapa yang txt nama tidak? Karena memang nama itu sudah string ya. Oke, selanjutnya ini kita duplikat saja. Ini kita ganti nilai agama gitu ya, kita masukkan di txt agama, kemudian ini PKN, kemudian ini MTK terakhir ya, parse in MTK. Oke, maka inisialisasi pada text fieldnya sudah selesai ya. Nah, selanjutnya kita akan membuatkan prosesnya ya. Jadi kan kalau untuk mencari rata-rata itu nilai total ya, atau nilai window agama PKN matematika itu dijumlah kemudian dibagi dengan jumlah data ya kan. Nah, kita masuk, berarti di sini rata kita panggil ya, tipe datanya sama dengan, kita buka kurung, nilai indo ditambah nilai agama ditambah nilai PKN ditambah nilai MTK dibagi dengan jumlah data 4. Nah, itu adalah rumusnya ya untuk mencari rata-rata ya.
Nah, setelah itu kita panggil rata ini akan diletakkan di bagian mana, gitu ya. Kita panggil txt, salah txt rata, gitu ya. Dot set tag, gitu ya. Nah, kemudian ini karena kita pakai tipe data float, jadi di sini adalah float parse float, gitu ya. Oh, no, bukan, salah. Float, karena float kan kita mau konversi ke string ya, jadi kita ganti to string, gitu ya, biar dia jadi string. Nah, ini kita ambil dari rata, gitu ya, dari variabel rata. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan coba lihat ya hasilnya. Kita jalankan. Oke, misal nama bagus, gitu ya. Kemudian nilai bahasa Indonesia ini 80, nilai agamanya misalnya 90, gitu ya. PKN-nya 90, matematikanya 78 misalnya. Kemudian kita cari ratanya. Ya, 8,4. Itulah hasilnya. Baik, untuk pelajaran kali ini cukup sampai sini ya. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.